Selamat berjumpa Bapak Ibu Guru. Pada kali ini saya akan memperkenalkan sebuah software yaitu untuk pengisian SKP sasaran kerja pegawai yang bisa digunakan untuk guru mata pelajaran, guru kelas, guru BK maupun guru yang merangkap sebagai kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala bengkel, kepala laborat dan sebagainya. Format ini saya buat untuk otomatisasi pengisian untuk sekedar mempermudah. Tapi pada intinya yang terpenting adalah pengisian format itu sendiri. Sedangkan software ini hanya sebagai pemermudah untuk penghitungan. Kita isi identitas, dan juga setelah identitas diisi, kita isi jika dia saat ini sedang kuliah, maka diisi tinggal mengisi pada yang berwarna hijau. Kita isi 0 atau 1. Jika tahun ini akan mendapat ijazah, maka diisi, tapi jika tidak, maka dikosongkan saja. Dan juga nilai capaiannya. Tapi jika dia tidak sebagai kepala sekolah, maka misalnya sebagai wakil kepala sekolah, dia tidak akan. Tahun yang harus diisi oleh semua pegawai, baik fungsional maupun struktural. Fungsional khususnya guru, ini diisi seperti ini, seperti yang telah saya sajikan berdasarkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang ada. Saya mencoba untuk merumuskan dalam sebuah uraian seperti ini. Ini kami sesuaikan dengan penilaian kredit bagi guru, karena dalam aturan per KPKN nomor 1 contohnya itu masih menggunakan format yang lama.
sehingga ketika berhadapan di lapangan langsung sudah tidak bisa diisi lagi karena formatnya adalah format lama. Sedangkan yang kami sajikan di sini adalah format yang baru, sesuai dengan format yang baru. Ya, karena pada tahun 2011 ketika peraturan diterbitkan, peraturan yang baru belum dijalankan. Ini akan terisi secara otomatis dan dia jika sebagai tugas tambahan lain yang ada misalnya sebagai bendahara BOS atau sebagai kepala bagian kurikulum, di sini bisa diisi. Ini kreativitas, ini pada JFU Jabatan Fungsional Umum biasanya ada sesuai dengan petunjuk teknis untuk pembuatan SKP. Nanti pada akhir tahun juga bisa ditambahkan untuk penilaian DP3 secara otomatis pula. Ini target waktu juga diisi ya, nilai target kualitas dan juga waktunya yaitu 12 bulan atau 1 tahun. Dalam 1 tahun mata pelajaran, 1 tahun takwim, yang di sini bukan tahun mata pelajaran tapi tahun takwim, misalnya tahun 2014 atau 2015, 12 bulan. Misalnya kita beri nilai maksimal 100, nah, targetnya itu mau mencapai berapa, 100, nilai 100 atau nilai 80 atau 90 sesuai dengan item, tingkat kesulitan item yang akan dicapai dan kira-kira bisa dicapai, karena nanti target dan juga realisasi sangat berkaitan erat. Jika targetnya 100 ternyata realisasinya hanya bisa 60, maka akan sangat mempengaruhi hasil capaian penilaian kerja. Kemudian untuk baris-baris yang tidak digunakan, Bapak Ibu bisa tetap membiarkan atau bisa menyembunyikan baris-baris ini dengan klik kanan ya, dipilih di blok, kemudian klik kanan bagian yang akan disembunyikan, kita klik hide atau sembunyi ya, sehingga tidak memakan tempat yang banyak jika di print. Jangan dihapus untuk baris-barisnya, nanti akan mempengaruhi hasil atau penghitungan software ini karena ada baris yang hilang sehingga bisa menjadi error. Tapi cukup disembunyikan atau hide. Kita juga bisa menampilkan kembali dengan klik kanan kemudian unhide, kebalikannya tadi ya. Kita klik pada bagian yang akan ditampilkan seperti pada tayangan di sini, unhide satu persatu. Kalau unhide nggak bisa langsung serempak. Kita kembalikan pada posisi tampil ya. Jadi SKP ini harus dibuat setiap awal tahun oleh guru. Nah, kemudian nanti filenya kita simpan save as, misalnya SKP Ibu Lulu tahun 2014. Satu file satu guru, 1 tahun itu satu file satu guru tiap tahun. Kita kembali ke halaman utama. Pada akhir tahun kita mengisi realisasi hasil dari penilaian kinerja. Misalnya hasil penilaian kinerja 100 atau 75 kita isikan di sini ya. Kemudian kita klik pada capaian penilaian, kita akan mengisi. Untuk yang kolom target ini sudah terisi secara otomatis sesuai dengan SKP yang kita buat pada awal tahun, sehingga tidak bisa kita hapus atau kita rubah, Bapak Ibu ya. Kita cukup mengisi pada bagian belakang yaitu realisasi yang saya beri warna hijau. Bapak Ibu bisa mengubah dengan warna putih kembali di blok, kemudian pilih background putih untuk jika mau di print out. Tapi ini untuk nilai capaian tidak di ya. Ya, ini nilai capaiannya, realisasi, kuantitasnya. Ini misalnya 1 ijazah, kualitasnya bisa
itu biaya biasanya dikosongkan karena tidak menggunakan anggaran DIPA, tapi biaya ini digunakan untuk jabatan fungsional umum yang mengadakan kegiatan-kegiatan dengan biaya. Untuk guru biaya dikosongkan saja atau nol. Ini diisi sesuai dengan realisasi, misalnya dia dapat piagam dan sebagainya, diisi sesuai dengan hasil. Guru ini juga untuk membuat pemetaan kredit yang akan diperoleh setiap tahun. Nah, ini kita menuju halaman akhir tahun. Dikalikan 40% karena hanya diambil 40%-nya. Jadi nilai perilaku yang dinilai secara atasan langsung seperti pola yang DP3 lama masih tetap dipakai, tapi nilainya hanya diambil 40%. Sedangkan yang 60% adalah dari SKP, sasaran kerja pegawai, yang dibuat awal tahun dan dinilai akhir tahun tersebut.